من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: فصل: تبطل الصلاة ب14 خصلة: بالحدث وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل، وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا، وبالمفطر عمدا، وبالأكل الكثير ناسيا، وثلاث حركات متواليات ولو سهوا، والوثبة الفاحشة، والضربة المفرطة، وزيادة ركن فعلي عمدا، والتقدم على إمامه بركنين فعليين، والتخلف بهما بغير عذر، ونية قطع الصلاة، وتعليق قطعها بشيء، والتردد في قطعها. Baik. Hal-hal yang membatalkan sholat, Shahibus Safinah menyatakan ada 14. Ada yang lebihin, ada yang ngurangin. Tapi kurang lebih ya begitu-gitu. 14 hal yang membatalkan sholat jika dikerjakan. Ada yang dikerjakannya kalau sengaja, ada yang dikerjakan kalau maksudnya membatalkan walaupun tidak sengaja. Akan disebutkan. Yang pertama adalah bil hadath. Hadat ini macam-macam ini. Ini bisa dibagi, bisa aja dengan kentut, dengan kencing, dengan keluarnya sesuatu, dengan menyentuh perempuan. Panjang. Hadat ada berapa? Hadat ada 2, hadat kecil maupun hadat besar. Hadat besar yang mewajibkan mandi. Seperti apa? Haid misalnya. Lagi sholat, haid, keluar haidnya. Oke, terusin sholatnya dulu. Nanti baru bilang haid, lah khalas, batal salat. Wah, hadza minal khuruj syai'. Taib, kadzalika ma abtalal wudu, apa saja yang membatalkan wudu. Apa saja membatalkan wudu, salatnya langsung batal. Dan ini kalau dia tahu terjadi ketika dia sudah salat dan punya wudu tentunya. Tapi dia melakukan misalnya bersentuhan kulit dengan ghair mahram, perempuan yang bukan mahramnya, yang besar, atau keluar sesuatu dari qubul atau dubur, hadat, ya, atau tidur, insyaallah lagi sholat tidur, sujud kelamaan, tau-taunya lagi kirain mati syahid, ternyata tidur. Kaif hadha? Al-khalas, batal salatnya. Kenapa? Tidur. Masya Allah, lagi sujud. Naam, wa hadza zawalul aql bi nawmi aw ghairihi. Illa idza kana na'iman mumakkinan maq'adahu wa in kana fi shalah. Lagi salat, Masya Allah, duduk. Tapi bukan duduk kayak tasyahud akhir, duduk tasyahud awal. Muftarish atau iftirash namanya. Jadi menjadikan kaki kirinya sebagai tempat dia duduk. Duduknya di atas kakinya. Tidur. Oh, alhamdulillah ahyana ba'da mata. Ini. Oh iya lagi sholat. Lanjut gak? Lanjut bisa. Tapi kebangetan banget. Ya. Wa hadza makruh fi'lus shalah wa huwa na'san, ya. Ya kalau dia sholat fardu ya hendaknya cuci muka atau apa. Tapi kalau dan dia udah tidur, udah istirahat. Tapi kalau dia seandainya dia sholat sunnah atau apa dalam keadaan sangat-sangat capek, al afdal tidur aja dulu. Jangan sholat dulu karena takut sholatnya nggak khusyuk dan nggak bisa fokus di dalam sholatnya. Taib,
Hadath, ya udah tahu kita hadath jelas. Kemudian wuqu'un najasah, terkena wuku' atau jatuhnya najasah, dengan terjatuhnya najis, dengan catatan in lam tulqa halan, jika tidak disingkirkan segera, jika tidak segera disingkirkan. Tapi dengan catatan min ghairi hamlin, tanpa harus mengangkat. Ngomong apa ini? Misalnya gini contohnya, orang sholat. Tentunya waktu sholat dia nggak bawa najis. Kalau sholatnya bawa najis gimana? Kalas, aslamnya sah sholat dari pertama. Orang sholat ada kencing di bajunya, ya sah sholat. Ada syurutus sholat. Kan syaratnya sholat hanya kuna tahir. Thawbuhu, jelas sudah. Nah, kalau seandainya salah satu syarat sholat itu tadi terjadi, itu sebenarnya bisa disimpulkan begitu. Kalau seandainya salah satu syarat sholat tidak terpenuhi, batal sholatnya. Seperti apa? Najis. Najis kan syartu sholat at-taharat anil najasah. Ya. Kalau seandainya dia lagi sholat, tiba-tiba terkena najis. Seperti apa? Misalnya ada bangkai yang jatuh di sini. Dia lagi duduk lah. Totonya jatuh kena angin, tiupan angin. Dari jendela ada bangkai lalat atau bangkai laron. Tek. Kemana? Badannya dia. Diliatin dulu sama dia. Ini apaan ya? Padahal tahu ini bangkai. Dibiarin. Tidak dikeluarkan langsung, tidak dijatuhkan langsung, batal sholatnya. Halan, sekiranya berapa menit? Sekiranya seperti tasbihah, ya, seperti satu tasbih, subhanallah, dan segitunya, kurang lebih. Segera, aqallu tuma'ninah tuh tadi tuh. Tasbih, subhanallah. Dia dibiarin. Udah lewatin tuh, subhanallah, atau 1 detik atau 2 detik lah kita bilang. Dibiarin sama dia. Batal sholatnya, udah ulang. Kerjain dari awal. Tapi kalau seandainya begini, dia lagi duduk, najisnya kering. Catatan juga, najisnya harus kering. Kalau najisnya basah, basah. Itu mau hilang ini gimana? Gak bisa, udah basah. Ada kering. Najisnya jatuh, langsung ente singkirin. Singkirkan, tetapi dengan catatan tidak diangkat. Kalau ente nyingkirinnya gini, diangkat, dilempar. Segera, tapi diangkat dulu, dilempar. Batal sholat tuh. Kok bisa batal? Karena cara menyingkirkannya dengan diangkat. Batal. Karena engkau dianggap telah membawa najis tersebut dan telah melemparnya. Taib. Bagaimana caranya biar nggak batal? Cara satu-satunya cara adalah pertama itu najisnya kering tentunya dan bisa disingkirkan dengan tangan begitu aja. Ya, digeser begitu. Atau kalau najisnya basah tapi di sesuatu yang bisa terpisah dari badan kita. Syal. Lagi sholat. Pluk. Ada najis, langsung dia buang. Tanpa mengangkat, singkirin doang. Lanjut sholat. Tamam, mafisyik. Tapi kalau sudah atau diangkat gini, lagi dilihat-lihat dulu, cium-cium dulu, dah kalas. Balik waktu, habis waktunya. Dia lihat-lihat dulu, ini najis apa ya? Kayaknya, najis ini, singkirin. Dah kalas. Kelamaan ente. Ulang sholat ente. Jadi kalau najis jatuh dan dia itu kering, bisa disingkirkan tanpa diangkat, aman. Lanjut sholatnya nggak batal. Makanya dia bilang begitu kan tadi. Biwuqu'in najasah, batal sholat. Tapi in lam tulqa halan, kalau tidak disingkirkan secara segera. Tapi dengan cara tanpa diangkat. Artinya kalau tidak disingkirkan segera, batal sholatnya. Kalau disingkirkan segera tapi dengan cara diangkat, batal sholatnya. Baik. Wan kisyaful aurah, termasuk hal yang membatalkan sholat adalah inkishaf, terbukanya
aurat. Kelas aurat wadih, auratul rajul, auratul mar'ah. Udah kita jelaskan tuh. Tapi ini dengan catatan in lam tustar halan, kalau tidak segera ditutup. Terbuka auratnya, lagi sholat, sarungnya keangkat, kena angin, langsung ditutup pakai tangannya. Astaga, lanjut, nggak masalah. Atau perempuan pas lagi bangun begitu, kakinya kelihatan, langsung segera ditutup. Lama, habis, lanjut sholat. Ya, begitu. Pokoknya kalau terbuka aurat, segera ditutup, tidak masalah. Bahkan dikatakan kalau seandainya robek sarungnya atau apa, bisa ditutup dengan tangannya pun nggak apa-apa. Tangannya tutup terus. Bagi sholat gimana ke atas? Yaudah tutupin aja, pegangin ini. Pegangin atau tutupin. Terus aja sholatnya. Nah, pas lagi sujud gimana? Ya, kalau dia bisa ngelipetnya kepada sesuatu, terlipat, terus dia sujud, nggak masalah, lanjut. Jadi nutup aurat kan nggak harus terjahit, enggak. Yang penting ketutup. Artinya dari samping tidak terlihat, itu artinya. Jadi kalau seandainya ada sarung bolong, sarung kita nih, ada yang bolong. Kayak sholatnya batal langsung? Enggak juga. Kalau yang bolong itu termasuk yang dilipat, kita kan ngelipat sarung. Tuh begini, bolongnya di sini, di daerah paha, tapi di sini tutup. Waktu sholat tuh nggak ada yang kebuka, yang bolongnya, nggak masalah. Jadi bukannya jangan menggunakan sarung bolong, bukan, nggak ada. Tapi jangan terbuka auratnya. Mau bolong nggak bolong nggak ada urusan. Urusannya kebuka aurat atau enggak. Atau dia pakai baju sarung yang nggak ada tengahnya, nggak kayak sarung kita kan keikat tertutup. Dia pakai sarung yang terbuka. Kalau dalam bahasa Arab tuh namanya subaiyah. Subaiyah tuh sarung, jenis sarung, tapi dia nggak pakai kayak syal deh, syal, pakai syal, tapi dipakai sarung. Bisa nggak ente pakai kayak gitu? Kebuka nggak auratnya? Kalau ente tahu cara pakainya, nggak kebuka auratnya, ada caranya. Sama seperti pakaian ihram. Pakaian ihram itu kayak apa modelnya? Kayak gini, kayak syal, panjang aja udah. Terus pakainya gimana? Lipat-lipat gitu? Jalannya kipet-kipet dong, susah. Enggak, ada caranya. Ya, ujung-ujungnya dua-duanya langsung dipegang, dikesanain, baru dibikin kayak sarung. Set, sini, tutup lagi, tutup kalas. Kalau mentang-menteng gitu kakinya nggak masalah, nggak kebuka tuh. Bagian terbukanya nggak kelihatan sama sekali, aman. Itu bisa. Nah itu nggak apa-apa, itu tutup aurat namanya. Ya, taib inkishaful aurah. Wan nutqi bi harfaini aw harfin mufhimin amdan. Nutuk, melafatkan dengan satu huruf, bi harfain dengan dua huruf, atau dengan satu huruf yang bisa dipahami secara sengaja. Ya. Nah, kalau dia menyebutkan dua huruf, enggak, iya, iya 3 huruf udah. Bahasa Indonesia hurufnya. Udah, tapi kalau contoh-contoh Arab bahasanya bahasa Arab. Kalau satu huruf tapi mufhim. Kalau satu huruf tidak mufhim, dia nyebutin a. Alif maksudnya, alif atau a. Itu apa maksudnya, nggak ada faham, nggak batal. Ya. Tapi kalau dia ngomongin sesuatu yang dipahami, maka batal. Seperti dalam contohnya katanya qi. Qi itu artinya hati-hati. Nah, atau ki rizki. Paham dia berarti. Dipanggil ini berarti. Atau apa? Atau ai. Ai dalam bahasa Arab itu artinya ai. Ai itu artinya pahamin. Minal wa'i. Ifham. Mana? Atau fi. Fi. Apa fi? Artinya fi dalam bahasa Arab tuh tepati janjimu. Minal wafa. Fi. Nah kalau omongannya begitu, batal sholatnya. Aja ngomong orang, ya. Taib. Kalau tidak sengaja, ini semua kalau sengaja. Kalau sengaja satu huruf pun bisa ngaruh kalau bisa dipahami. 2 huruf aja batal. Makanya kalau ada orang lagi nguap. Tahu nguap? Ini ngomong ah. Nah, kalau cuma a doang nggak batal.
Au batal. 2 huruf berarti. Ya, makanya jangan bersuara. Ya. Kalau hacim gimana? Hacim kan itu. Kalau dibilang kalau sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja emang kelepasan begitu keluarnya hacim. Hacim. Berarti hacim. Haca shim mim. Gimana? Kalau dia nggak sengaja emang nggak kuat, nggak ketahan, masuk ke dalam kategori yang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja dapat kuotanya lumayan banyak. Nggak batal maksudnya. Jadi kalau sengaja walaupun 2 huruf batal. Sengaja ente ngomong, ngapain ente ngomong? Baik. Kalau tidak sengaja, arti tidak sengaja seperti apa? Seperti keceplosan, latah yang memang beneran latah ya, bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat batal. Tapi kalau benar-benar keceplosan, ya nggak sengaja, lagi sholat, duar, aduh, kaget, ngomong sendiri dia. Kefada, katanya kalau dia bicara tidak sengaja seperti keceplosan, maka dimaafkan sampai 4 kata. Dimaafkan sampai berapa kata? 4 kata. Jangan pergi ke sana. 4 kata, jangan pergi ke sana. Ya. Wa hadza inda man? Inda Ibnu Hajar. Wa sittun inda al-Qulyubi wa man tabi'ahu. Adapun Imam Ar-Ramli dan Qulyubi dan yang lainnya ada 6 kata. Oh, banyak banget kuotanya. Ya, jadi kalau sampai dia ngucap 4 atau 6 kata berarti udah banyak ini ngobrol. Lebih dari itu maksudnya, itu batal walaupun nggak sengaja. Tapi kalau tidak sengaja kelepasan cuma 2 kata, 3 kata, sampai 4 kata itu maksimal, masih nggak batal. Lebih dari itu batal. Bagus ya, ada yang mengatakan sampai 6 maksimalnya, ada yang mengatakan 4 maksimalnya. 2 pendapat. Fa in kana ma nataqa bihi qalilan. Jadi 4 itu sedikit, ya. 4 itu sedikit. Lebih dari 4 batal menurut pendapat Ibnu Hajar. 6 itu sedikit menurut Imam Al-Qulyubi. Di sini sebutin Al-Qulyubi, tapi Ramli juga kalau nggak salah. Ikutin. Ya. 6 kata. Nah. Adapun lebih dari itu, lagi ini keceplosan. Dor, hati-hati, mau kemana? Jangan, udah, mau. Alah, ana lupa ana lagi sholat. Alas, teh. Ulang sholatnya. Ngomong panjang banget ini mah. Alas, nggak bisa dimaafin. Ya kalau cuma 2 kata, 3 kata sampai 4 kata masih dimaafkan. Taib. Tadi apa? Wa nutuq bi harfain, berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf yang bisa dipahami dengan sengaja. Taib. Wabil mufattiri amdan, dan juga membatalkan apa saja yang membatalkan puasa. Mufattir artinya membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa batal juga di waktu sholat kalau dilakukan. Apa yang batalin puasa? Makan, minum. Insyaallah lagi sholat haus, akhi, sirup. Alhamdulillah, kamil. Ya masih, kamil, batal. Muntah. Muntah sengaja batal gak? Puasa. Sengaja. Muntah sengaja waktu puasa batal gak? Batal. Ya kan? Berarti kalau lagi sholat, aduh mualnya muntahin dulu. Habis itu sholat lanjut. Batal sholat itu. Karena sengaja. Mufattir. Apa saja yang membatalkan puasa, maka itu akan membatalkan sholat. Tapi ada tambahan. Kalau makan lupa, enak aja loh. Makan sepiring lupa lagi sholat. Batal itu. Kalau makan nanti ada bahasnya. Wabil aklil katsiri nasian. Nah, adapun urusan makan lebih parah. Maksudnya apa saja yang membatalkan puasa selain makan itu batalin juga. Urusan makan lebih parah lagi. Ente makan yang banyak walaupun lupa batal. Oh berarti makan sedikit gak apa-apa ya? Nah, aklul qalil la yubtil. Lakinnul qalil kayak apa? Adapun kalau dia makan sedikit dan dia lupa, tidak batal. Sedikit itu seperti apa? Seperti biji wijen. Tahu biji wijen?
Wijen tahu? Yang putih, kecil. Kayak apaan? Kayak sebutir pasir dah, mirip segitu. Kecil. Wijen tuh kayak gitu, itu qalil. Kalau ente makan segitu, lupa di dalam sholat, labas. Ya, ternyata di dalam mulutnya ada sesuatu. Dia lupa. Astagfirullah, sholat. Betul. Kaif hadha? Batal sholat? La, istamir. Tapi Masya Allah, ada sisa gorengan. Banyak lagi. Telan. Aduh ya lupa nih. Kata kafir. Banyak segini. Batal. Ya. Makanya itu yang sedikit itu yang tidak batal adalah sedikit dan lupa. Sedikit dan banyak dan walaupun lupa batal. Sedikit dan tidak sengaja lupa, dalam keadaan lupa tidak batal, yaitu sedikitnya kayak tadi kita bilang. Nah. Taib. Gala wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Udwul insan, wa thalathu harakatin mutawal, 3 kali gerakan berturut-turut walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa. Membatalkan sholat 3 kali bergerak berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Tambahannya, dan hal ini walaupun dia bergerak dengan anggota tubuh yang berbeda. Gimana maksudnya? Tangan yang satu ke atas, satu ke bawah, kakinya ngelangkah, batal. Satu ke atas, satu lagi ke bawah, ke sana, satu lagi ngelangkah, bareng atau berturut-turut, batal. Loh, ini kan satu, ini satu, ini satu. Tapi kan majmuahnya jadi 3. Jadi nggak harus satu anggota tubuh, nggak. Tapi syaratnya anggota tubuh yang dianggap membatalkan ketika dia bergerak berturut-turut adalah anggota tubuh yang dianggap besar. Oke, anggota tubuh ada yang besar ada yang kecil. Iya, dalam kategori sholat nih ada besar ada kecil. Besar itu seperti kaki, seperti tangan, seperti tundukan kepala, itu besar, gerakan besar. Tapi yang dianggap kecil seperti apa? Seperti jari-jari, jarinya gerak, ya. Waktu sholat tidak batal, illa idza kana littala'ub, kecuali kalau dia itu buat main-main. Lagi sholat, Ngapain sholat main-main? Bercandaan. Batal sholatnya. Gara-gara dia tala'ub. Tapi geraknya jari atau gini, seperti orang yang bergaruk-garuk, ya. Walaupun dia bergaruk dengan 4 jari, itu dianggapnya khafif, gerakan ringan. Atau jari kaki bergerak, ya, sakit kakinya atau apa bergerak-gerak, ya, tidak membatalkan. Dengan syarat tidak bermain-main. Atau al-lisan, enggak, kedipan mata, repot nih kalau dianggap banyak. 1, 2, 3 batal, 1, 2, 3 batal, wah repot. Alas, ya, kedipan mata la yadur. Baistani. Galah kal ajfani wasyafaqah walau miraran muta'addidah mutawaliyah, ya. Wasyafah, begitu juga bibir. Bibir gerak atas bawah. Betul. Itu khafif dianggapnya. Atau mungkin telinganya bisa gerak-gerak. Taib, hal tersebut membatalkan kalau 3 kali walaupun dengan secara tidak sengaja. Bergerak 3 kali berturut-turut walaupun tidak sengaja, batal hukumnya. Di sini tuh ada matematikanya begitu.
Ini semua kalau seandainya tidak ada tujuan bermain-main. Kalau tujuannya bermain-main, walaupun dengan gerakan kecil, tangan atau apa, batal sholatnya. Itu juga gerakan yang banyak bukan dalam keadaan darurat yang sangat mendesak. Seperti apa? Seperti orang yang gak bisa lepas diri dari garuk. Lagi sakit bener-bener dan dia garuk terus. Gak bisa, dia gak tahan. Maka garuknya dia yang garuknya udah parah nih, garuknya udah sini lagi, udah nggak ketahanan, ya dipaksain berhenti tangannya, itu nggak bisa. Maka itu juga tidak apa-apa. Atau gerakan refleks sendiri, tangan, ada orang gerak-gerak tangannya sendiri, bukan ikhtiar, bukan keinginan dia, tapi gerak-gerak tangannya, gini-gini, gerak lagi sendiri, itu bukan ikhtiar, tidak apa-apa. Walaupun berturut-turut, karena laisa fi ikhtiyari. Terus gimana? Kapan sholatnya kalau gitu? Ya, kapan mau sholat kalau gitu? Fayajuz, yasah. Taib. Hal yang membatalkan juga apa? Wal wathbatul fahisyah, loncatan yang dianggap berat. Walaupun semua loncatan gak mungkin jadi loncatan, kecuali pasti berat. Kecuali kalau cuma loncat pakai ibu jarinya dia. Bisa nggak orang loncat pakai ibu jari? Ting. Kan nggak mungkin. Atau cuman ngangkat. Jinjit. Kalau jinjit bukan loncat. Layub tuh. Ya, tapi jangan sekali-kali jinjit-jinjit terus. Hal yang tidak membatalkan bisa jadi haram kalau dia sengaja dan dia main-mainkan. Taib, jinjit itu tidak batal. Tapi kalau loncat, arti loncat apa? Fahisyah. Sekiranya dia nunduk dulu. Di sini ada ini bahaya. Loncat sana aja, sholatnya batal karena loncatan membatalkan. Kalau melangkah nggak apa-apa, melangkah ente langkah. Kalau memang ada sesuatu yang perlu dihindari, ente langkah atau menyamping ke kiri ke kanan, dan itu nggak apa-apa. Kalau ada perlu, misalnya ente depan ente ada najis, wudu, mana najis, pindah, nggak apa-apa. Tapi jangan 3 kali berturut-turut. 1, 2, udah diam, cukup. Kurang lagi, sampai lagi 1, 2, tapi jangan berturut-turut, ada jeda. 1, 2 berhenti. Kemudian 1, 2 berhenti. Labas. Atau lo dari sini ke sono. Ini ngomong doang, jangan kerjain. Sholat dari sini dia mulainya, tau-taunya sebentar lagi udah di sono. Kenapa ente di sono? Karena kan pergeraknya cuma 2 kali doang, nggak berturut-turut. Bukan kayak gitu, mau ngapain ente jalan-jalan? Sekalian aja ente sholat sambil main gitu. Nah, itu nggak boleh. Artinya tidak dibolehkan seperti itu. Taib, waddarbatil mufritah. Begitu juga pukulan yang berlebihan. Memukul sesuatu dengan berlebihan. Berlebihan bagaimana? Misalnya kita nempuk sesuatu. Itu batal nggak? Nggak batal. Yang membatalkan kalau mufrit. Mufrit itu sekiranya tubuhnya semua bergerak, ikut gerak. Badannya ikut gerak juga. Semua badannya ikut bergetar. Nah, itu batal. Ini emang mau ngapain dia? Ini kan bukan untuk dikerjakan. Ini kalau seandainya tahu-tahu ada laron, kan mukul dia. Itu dianggapnya darbah. Karena begini, itu dianggap darbah. Kalau itu, batal. Mufritah itu deh. Gerak semua badannya. Padahal kan 1 kali doang. Iya, tapi gerak semua. Batal dia. Ya, darbah mufritah yubtil. Ya. Alladhi tuharrik jami'a badan. Taib, wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Menambah rukun fi'li. Rukun fi'li. Tahu kan rukun fi'li? Ruku', sujud, i'tidal, rukun fi'li. Nambahin rukun fi'li secara sengaja. Ruku' 1, tambah 1 lagi enak bener nambah 1 lagi. Kenapa? Kayaknya tadi belum khusyuk, belum serak ndasmu. Gak bisa begitu, gak ada urusan, ya, gak pakai serak-serakan. Kecuali kalau dia lupa. Tahu lupa? Ya lupa maksudnya ini, udah ruku belum ya? Belum ruku. Kak. Itu udah kita bahas. Tapi kalau nggak enak, kayaknya kurang gimana itu?
Was-was hadza. La yajuz. Ya, jadi nambahin rukun fi'li ya itu secara sengaja batal. Ziyadatu ruknin fi'lin amdan. Amma idza fa'alahu nasiyan, adapun kalau dikerjakan dalam keadaan lupa gimana? Dia sujud. Udah. Sujud lagi. Duduk lagi. Sujud lagi. Pas lagi sujud, ingat. Astagfirullahaladzim, sujud 3 kali ini. Mau ngapain nanti sekarang? Lanjut. Jangan keluar dari sholat. Batal. Karena nambahin rukun. Sengaja nggak ente nambahin tadi? Enggak sengaja. Lupa. Kamil. Sujud sahwi nggak? Ya sujud sahwi ya enggak? Karena Nabi bilang, masalah sujud sahwi ini akan berkaitan dengan ini. Isudlah. Isud walala. Apa? Enaknya gimana? Limadza yasjud? Kenapa sujud? Karena melakukan sesuatu yang kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Seperti tadi, kalau ada makanan sedikit di mulutnya. Ketelan nggak sengaja. Kalau telan sengaja batal loh, walaupun kecil. Nggak sengaja nelen makanan. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kalau sengaja batal nggak? Batal. Sunnah sujud sahwi. Ayyi syai, semua yang kita bahas di sini. Kalau dikerjakan sengaja batal, nggak sengaja nggak batal, berarti sunnah sujud sahwi. Taib. Wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyain. Mendahului imamnya dengan dua rukun fi'li. Imam masih berdiri, dia udah ruku', dia udah i'tidal. Ini makmum macam apaan gini? Salat sendiri aja. Ulang sana. Imam masih sujud. Dia udah Allahu Akbar. Imam duduk, langsung sujud. Nah, ini bisa terjadi dengan dua gambaran. Gambaran pertama yang paling parah, memang mendahului imam dengan dua rukun langsung. Imam baru ruku', imam belum ruku', dia udah ruku'. Imam masih dalam keadaan berdiri, dia udah berdiri. Nah, itu dua rukun langsung, batal sholatnya. Ada lagi dua rukun tetapi tidak begitu gambarannya. Gimana? Kayak tadi ya, sebelum imam ruku', dia ruku' duluan. Imam ruku'. Sebelum imam i'tidal duluan 2 kali. Dianggap para ulama ini 2 kali juga. Walaupun gambarannya kayak sekali. Sekali habis itu disusul imam. Sekali lagi, ini udah kayak dia yang imam. Mana yang imam, mana yang makmum ini status. Sengaja ya, dia sengaja. Adapun dia mendahului imam tidak sengaja. Masa mi'as-shot. Benahu saja tuh. Oh belum. Berdiri lagi. Harus sujud lagi. Enggak apa-apa. Sujud sahwi enggak makmumnya kalau kayak gitu? Mendahului imam enggak sengaja. 2 rukun. Sunnah sujud sahwi enggak makmum? Apa ngangguk-ngangguk? Iya apa enggak? Jawabannya enggak. Loh, katanya tadi Bib, kalau yang sengaja batal, ini kan makmum. Makmum tidak sujud sahwi atas kesalahan dirinya. Ihfadhu hadhihi qawaid, ya. Kaidah-kaidah terus akan berkaitan satu sama lain. Taib. Allah birrahman wa takhalluf bihima bighairi udrin. Takhalluf apa arti takhalluf? Ketinggalan. Bihima. Bihima apa itu? Dengan keduanya. Takhalluf dengan 2 rukun. Bighairi udrin, tanpa adanya udzur. Ya. Udah, sampai situ dulu dah. Nanti kita akan jelaskan lagi masalah taqaddum 'alal imam li'annahu fi tafsil. Ada beberapa hal yang perlu, enggak bisa cepat-cepat begitu aja. Masalah hal-hal yang membatalkan sholat kita akan bahas lagi insyaallah, dan sedikit mengulang-ulang yang sebelumnya. والله تعالى أعلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك
منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم